Bang, Siap. Bang izin Bang, boleh izin Bang? Oh iya. Apa kabar? Siap. Saya dengan Freddy Bang. Boleh 1 menit Bang, waktunya Boleh, Bang? boleh. Gimana panas? Gimana? Ya, gimana Bang? Ini dalam agenda apa nih Bang di Polda Jabar Bang? Ya, agendanya seperti sama yang kemarin. Kita membawa klien-klien baru kita dan akan terus bertambah. Ternyata kita ada beberapa puluhan orang ya yang patut diduga dipalsukan dokumennya di atas negara. Bahkan kita sudah mengetahui bersama menurut keterangan dari mantan bendahara yayasan bahwa uang tersebut senilai hampir 400 juta yang diduga dilakukan oleh seseorang dengan cara-cara abuse of power atau kekuasaan. Yang lucunya ini tanpa orang tahu, terus di situ mencantumkan nama kepala sekolah dengan gelar palsu ya. Kita akan melaporkan juga di sini adanya satu badan hukum pendidikan di Subang, Universitas Subang yang dipalsukan ya. Dokumennya sudah ada di kami dan beberapa laporan terpisah. Yang jelas bagaimana kita bisa masuk di dalam perkara ini. Kita peduli kepada penegakan hukum dan saya berharap kelima orang yang saya ajak di sini juga ikut serta melaporkan atas tanda tangan yang tanpa izin dan tanpa hak yang dicantumkan di dalam dokumen negara, sehingga menimbulkan suatu persepsi bahwa mereka adalah orang yang tidak tahu menahu, bahkan tanpa sepengetahuan mereka uang itu cair dan mereka sekarang kalau kata orang Subang kateurehan buntut maung. Ada pertanyaan lagi? Untuk yang kemarin Bang, lagi lanjutan untuk saksi Pak Dedi kan sudah ada pelaporan Bang ya. Apakah sudah ada tindak lanjut Bang dari Polda Jabar? Ya, hari ini kebetulan Pak Dedi dibawa kembali sama saya ya untuk menegaskan, dan ini saling berkaitan satu sama yang lainnya. Bahkan Pak Dedi juga siap dibantu saksi oleh 5 orang tersebut dan nunggu informasi berikutnya. Kalau sekarang ternyata kita valid berita acara pelaporannya, nanti kita akan kasih tahu sama masyarakat. Yang jelas substansi dari pelaporan kami adalah kami hadir di Subang untuk membantu rakyat demi keadilan. Kasihan orang itu nggak tahu apa-apa dilibatkan dalam hal ini ya. Tapi selanjutnya saya ketika ini masuk ke ranah yuridis untuk pelaporan kita, tetap kita akan berkomitmen untuk mencari siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya ya. Kita komitmen di situ. Jalannya dari mana saja, banyak jalan menuju Roma, tetapi nanti saya, kalau yang kita laporkan ini dia menjadi seorang tersangka, nanti pihak penyidik dan kepolisian yang menegaskan. Mungkin juga patut diduga bahwa motif inilah yang bisa diangkat menjadi adanya suatu peristiwa hukum hilangnya nyawa korban, nyawa almarhum, yaitu anak dan ibu. Paham mungkin maksud saya? Siap. Jadi ini akan merembet ke arah pidananya nanti Bang? Oh iya, tentu. Karena dari unsur uang yang patut diduga didapatkan dengan secara melawan hukum, apalagi uang negara ya, tentu kita akan sama-sama membantu kemana aliran dana ini. Dan saya yakin setelah nanti orang-orang yang pernah di BAP di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian uangnya ke siapa, itu kemarin kan sempat terlupakan. Saya hadir di sini untuk dipertegas aliran ini siapapun. Saya mau pihak kepolisian, mudah-mudahan juga didengar oleh Kapolri visual ini, untuk ikut serta kepolisian mengkritisi aliran dana. Mau sejuta pun sikat orang itu, nggak ada urusan. Apalagi puluhan juta itu kan uang negara bos, uang seluruh rakyat Indonesia yang berharap bisa mencerdaskan orang Subang ya dengan bantuan-bantuan pendidikan. Sekarang yayasannya mangkrak, guru-gurunya fiktif. Nah sekarang uang itu kemana? Ya sementara pembinanya sekarang sudah divonis 20 tahun penjara, dan kebetulan juga sekarang menyisakan satu orang yang memang saat ini patut kita duga orang itu melakukan pelanggaran hukum untuk pencairan dana negara. Itu kita perlu ungkap itu. Kalau tidak diungkap itu, ini akan menjadi hal yang sia-sia ya. Tuhan kita tidak mengajarkan kita mencintai sesuatu hal yang mubazir. Kita siakat kemubaziran itu. Yang perlu kita mempertegas adalah bagaimana aliran dana ini, kemana aliran dana ini. Nanti akan banyak orang-orang yang terlibat di situ. Itulah penjahatnya ya. Siapapun orangnya, baik pihak institusi kepolisian, seorang advokat,
atau misalkan LSM, ormas, LKP, media segala macam, kita sikat semuanya karena ini uang negara. Ya, di sini saya berdiri sebagai penegak keadilan untuk rakyat demi keadilan. Jangan sampai main-main dengan uang negara ya. Apalagi sedikit pun bisa menjadi nilai korupsi yang sangat besar. Begitu kira-kira kawan-kawan. Satu lagi Bang, dengan adanya dugaan indikasi pelanggaran termasuk ada data fiktif, kemudian ada pemalsuan tanda tangan, berapa persen akan ada ke arah tersangka Bang? Oh, itu jelas ada keberkaitannya. Karena sekarang publik, media, masyarakat sedang mempertimbangkan apa sih motifnya pembunuhan ini. Sekali lagi saya tegaskan, apa motifnya pembunuhan ini? Dendam, asmara? Nggak ada asmara di sini, hubungan keluarga. Saya mempercayai motif ini motif ada uang. Yang pertama aliran dana ke yayasan, yang kedua ada jual beli yang memang nominalnya sangat besar di saat kejadian Amel dan ibunya meninggal dunia. Ya. Yang 400 juta itu Bang ya? Ya mungkin begitulah, kawan-kawan media lebih paham di sini. Tapi yang jelas saya menegaskan kepada penyidik nanti untuk ikut serta berkontribusi aktif di dalam penegakan hukum yang kami gagas ini ya. Sekarang orang lagi di luar masih bebas, baru cuap-cuap, baru laporan sana sini. Nanti kalau laporan kami diterima ya, kan juga kita akan jadi gini, kalau mengajarkan orang yang bebal tidak bisa ngomong di warung kopi ya, nanti diajarkan di meja hijau biar tersumpah ada hakim dan gak bohong. Kan kita juga kritis bro ya. Saya sedih dengan adanya satu putusan yang tidak didasari dengan bukti material yang benar. Kasus pembunuhan itu bos harus ada uji forensik, mana DNA-nya, mana DNA asing segala macam. Sedangkan kok bisa-bisa hakim memutuskan dalam satu perkara yang tidak didasari dua alat bukti dan kebenaran materialnya. Kalau memang benar di situ, yang jadi ya barang buktinya goloknya mana? Di kejaksaan, perlu kejar tuh kejaksaan menghilangkan barang bukti. Mana barang buktinya? Saya sudah sangat berpengalaman sekali mengenai beberapa kasus pembunuhan. Ya termasuk saya adalah lawyer Sakatatal yang sekarang sedang menghadapi peninjauan kembali ya. Setelah peninjauan kembali itu berhasil, maka seluruh argumentasi hukum yang terjadi sebelumnya itu hangus. Apa tujuan kita? Bumi hanguskan penyidik hukum yang di situ melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan pasal 49 ya. Saya nggak ada urusan dengan saya. Ada di sini polisi yang bermain segelat tobat. Itulah maksud saya yang berkepentingan dengan visual saya. Ayo kita kerjasama. Hukum kita sudah memberikan sangat baik kepada kita semua, apa yang dapat dinamakan justice collaborator ya. Kita menjadi sahabat pengadilan, sahabat keadilan ya. Jangan sekarang sudah dibidik-bidik orangnya santai-santai aja ya kan, pura-pura nggak tahu ya. Ini ada banyak yang terlibat di sini, termasuk anggota kepolisian ya. Siapapun Anda saya sikat, nggak ada urusan ya. Karena saya yang membenarkan benar atau tidak nanti di pengadilan ya. Tapi sekarang lebih baik ayo pada muncul semuanya, bantu keadilan, karena saya meyakini yang terjadi dengan inisial Y atau Yosep itu adalah error in persona, salah tangkap, dan kita akan berusaha untuk memunculkan siapa pembunuh sebenarnya. Begitu kira-kira. Siap, terima kasih Bang. Oke, siap. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Bu, sehat Bu?